Halo, balik lagi sama Bang Timur. Di video kali ini, gue akan bahas salah satu komik favorit yang muncul di majalah Re-On Comics dengan tema yang seru banget. Kali ini, kita bakal bahas komik Tower volume 1-3. Seperti biasa, gue akan ulas komik ini dari sisi profil komik, cerita, gambar dan teks, serta kesan keseluruhan. Ingat juga kalau ulasan ini murni pendapat gue ya, jadi kalian bisa setuju, bisa enggak sama video ini. Oke, biar gue makin semangat bikin konten serupa, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Yuk kita lihat profil komik ini. Komik hitam putih yang tebelnya kurang lebih 192 halaman untuk volume 1 dan sekitar 160 halaman untuk volume 2 dan 3 ini terbitin di bawah Re-On Comics pada tahun 2015 untuk volume 1, tahun 2017 untuk volume 2, dan 2018 untuk volume 3. Cerita Tower sendiri masih terus berlanjut di majalah komik Re-On hingga saat ini. Komik ini dibuat oleh C. Suryo Laksono yang membuat juga Seer the Grandchildren dan karyanya yang mind-blowing Srengenge. Kalian harus coba baca sih. Entah kenapa dia senang nyisipin kata Srengenge yang artinya matahari ini ke komik-komiknya termasuk Tower. Udah dikonfirmasi pula sama komikusnya kalau Tower dan Seer the Grandchildren ada dalam semesta yang sama, dikaitin sama organisasi Srengenge Foundation. Sampul komik ini cukup menarik perhatian dengan warna kecoklatan di volume 1 dan kebiruan di volume 2. Selain itu, tokoh utama komik ini ditunjukin juga di volume 1 yang kemudian ditambahkan tokoh-tokoh lainnya di cover volume berikutnya. Buat kalian yang ikutin majalah Re-On, komik Tower 1-3 ini ngerangkum chapter-chapter komik Tower sampai Re-On nomor 30. Kayaknya karena tema berantem yang penuh kekerasan di komik ini, rating yang dipakai adalah R atau remaja. Buat yang penasaran beli komik ini bisa langsung mampir ke marketplace atau toko online Re-On Comics ya. Oh iya, di setiap volumenya sendiri ada semacam chapter tambahan yang mungkin nggak nongol di terbitan majalah Re-On ya. Chapter itu memperdalam kisah para karakter utama bahkan musuh di komik Tower ini loh. Jadi kita bisa lebih paham latar belakang karakter penting komik ini. Sekarang mari kita ulas ceritanya ya. Secara umum, Tower nyeritain kisah Budi dari SMA 999 yang sangat tertinggal bersama temannya Wiji dan Wina untuk ngerebutin dana subsidi operasional sekolah atau SOS melalui suatu program rahasia yang disebut Tower. Di sini para murid perwakilan sekolah saling bertarung dengan tantangan terbesar menghadapi kepala suku atau Capsup yang biasanya hadir di sekolah dengan nomor 2 digit. Volume 1 nyeritain awal sepak terjang Budi sang tokoh utama dan rekannya Wiji terlibat program Tower di sektor 12. Kita pun dikenalin beberapa Capsup dari sekolah lain, misalnya Bruto SMA 15, Tarki SMA 48, dan Margo dari SMA 99. Dikisahkan pula bahwa tiap Capsup memiliki semacam senjata kencana dengan kekuatan khusus yang unik. Budi juga punya tuh sarung tinju kencana dari Wiji yang bisa memberi pelajaran lewat pukulannya yang keras sehingga dia dijuluki sebagai Pak Guru. Di volume 2, pertarungan Budi dan rekannya berlanjut ke SMA 70, sebuah sekolah elit yang dipimpin oleh Arjun sebagai kepala sukunya. Para SMA penantang pun diundang oleh Arjun untuk ikut serta dalam turnamen basket 3 lawan 3 yang ngebolehin pula adu fisik dalam permainannya. Di sini kita dikenalin pula sama Wina, adik dari Wiji yang juga bersekolah di SMA 999. Dikisahin juga upaya koalisi SMA 999 dengan SMA 48 dan SMA 99 yang ternyata belum berhasil dilakukan. Terakhir di volume 3, Budi ternyata kehilangan kekuatannya karena beban masa lalu. Bahkan dia sempat kalah dari Arjun dengan kekuatan basketnya di luar pertandingan resmi saat sedang marah. Saat inilah sosok misterius bernama Profesor hadir dan membangkitkan kekuatan sebenarnya dari Budi serta mengungkap sedikit rahasia dari program Tower. Tower diceritakan dengan alur maju yang menyisakan beberapa misteri buat diungkap satu persatu di nomor berikutnya. Dengan pacing yang pas, komik ini juga membangun karakternya secara perlahan dan memberi mereka tantangan yang sangat berat. Konflik ini juga diperkaya dengan adegan pertarungan yang menegangkan. Seluruh tokoh di karakter ini rasanya pun disatukan oleh motivasi yang sama, yaitu ngedapetin dana SOS buat bantu sekolahnya. Walaupun mungkin dalam kasus Arjun agak sedikit beda dan sepertinya baru akan dikupas lebih dalam pada volume berikutnya ya. Di sisi lain rasanya komik ini mencoba memberi kritik sosial di dunia pendidikan kita, ya mulai dari dana bantuan sosial yang belum disalurin secara optimal ke sekolah yang paling ngebutuhin sampai budaya tawuran yang di komik ini diberikan semacam tujuan yang lebih mulia gitu, walaupun tetap dilakukan secara underground atau rahasia ya. Di volume 3 sendiri, karakter Budi mengalami pengembangan watak dari sosok yang terbebani dengan masa lalu dan pandangan orang di sekelilingnya menjadi seseorang yang menjadi dirinya sendiri dan percaya akan kekuatannya untuk menolong teman-temannya.
Seperti yang gue bilang sebelumnya, kalau komik C. Suryo Laksono rasanya berada di satu semesta yang sama. Komik Sir dan Tower terhubung dengan Srengenge Foundation, suatu lembaga riset misterius yang berkaitan dengan program Tower, dan logonya tersebar di komik ini. Begitu juga dengan komik Srengenge tentang organisasi pengedar komik candu. Jadi buat penggemar kisah Suryo Laksono, ini jadi nilai tambah dari sisi world buildingnya. Walaupun lebih fokus pada plot, tapi secara halus ditanamkan juga nih world building Tower kepada para pembacanya, lewat gambar di tiap panelnya tanpa pernah memberi eksposisi yang terlalu banyak. Di sisi lain, dunia Tower juga terasa familiar dengan dunia remaja sekolah, walaupun ditambahkan hiperbola lingkungan layaknya Battle Royale di mana mereka bertarung mati-matian. Dari cerita, sekarang kita ulas dari sisi gambar dan teksnya ya. Gaya gambar Tower kelihatannya terinspirasi gaya gambar manga yang bahkan disebut juga sebagai Indo manga oleh beberapa orang. Dan memang banyak garis aksi yang dipakai pada momen-momen tarung di komik ini. Teknik raster yang memberikan shading abu-abu di berbagai panel juga memberikan dinamika kedalaman perspektif di momen-momennya. Penataan panel yang sebenarnya sederhana ditempatkan dengan baik dan variatif, sehingga gak kerasa monoton, dan dapat membawa pembaca pada pacing yang pas. Kalau gue lihat emang walaupun gak berada di level komik silat, Tower ngegambarin tiap momen aksinya dengan sangat seru. Tentunya hal ini didukung dengan desain karakter yang walaupun terasa familiar tapi memiliki keunikan tersendiri. Budi sebagai tokoh utama yang berkembang khususnya di volume 3 juga dapetin semacam jubah tambahan yang nambah tingkat kekerenan dari sisi protagonis utama. Tentunya desain menarik ini juga berlaku pada para musuhnya seperti Margo dan Arjun sehingga mengimbangi desain karakter utama. Untuk latar gue bisa bilang bahwa sang komikus cukup detail dalam membuat background panel khususnya untuk bangunan-bangunan atau pemukiman. Kemegahan latar juga ditunjukkan saat Budi harus bertanding di SMA 70, di mana arenanya terlihat lebay tapi justru feel turnamennya jadi lebih dapet. Dan tentunya latar misterius Srengenge Foundation makin lama makin terasa nih atmosfernya, walaupun belum muncul secara fisik. Teks di komik ini cukup menonjol terutama untuk efek suara atau onomatopoeia. Terlihat bahwa setiap teriakan dan juga gebukan ditampilkan secara bombastis, yang rasanya nambah tensi di setiap momen aksi yang digambarkan. Untuk dialog sendiri menggunakan font standar yang relatif membulat, walaupun nggak didominasi dialog bertingkat dan eksposisi, dialog yang dilontarkan tiap tokoh cukup nyaman dan mampu membawa pembaca pada alur cerita, bahkan sering kali memberikan petunjuk dalam menguak misteri program Tower. Jadi, gimana kesan gua ke komik ini? Menurut gua, Tower adalah komik Indonesia yang kental dengan nuansa shonen dengan tema yang familiar dengan pembaca lokal dibalut misteri serta rentetan momen aksi yang seru banget. Didukung gambar dan penceritaan yang keren, gak heran kalau judul ini jadi salah satu judul favorit yang masih terbit di majalah Rion sampai saat ini. Menurut gua komik ini sangat layak dibaca, diikuti, bahkan dikoleksi bagi kalian yang suka banget sama komik Indonesia dan juga shonen Jepang. Oke, mungkin itu dulu dari gua. Jangan lupa untuk tetap baca dan dukung terus komik Indonesia yang pastinya gak kalah seru sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cuy!